Beberapa waktu yang lalu, Indonesia baru saja melaksanakan kegiatan politik 5 tahun sekali. Ya, pemilu. Tapi, sebelum pilpres tersebut benar-benar dilaksanakan, ada banyak orang yang berseteru di sosial media terkait dengan paslon yang mereka dukung. Entah itu buzzer, atau memang sekedar orang biasa. Di sisi lain, jagat internet Indonesia juga pernah diramaikan oleh meme candaan atau bahkan sindiran mengenai partai favorit kita semua. Siapa lagi kalau bukan partai Red Bull? Jadi, kenapa hal-hal berbau politik sangat sensitif untuk dibicarakan? Saat berbicara mengenai politik di Indonesia, kita tidak boleh melupakan tentang stigma-stigma buruk yang melekat di politik itu sendiri. Seperti politik itu kotor, politik itu konspirasi, politik itu curang, dan semacamnya. Tapi, apakah benar begitu? Meskipun gue yakin kalau masih banyak politikus-politikus baik di luar sana, tapi lo tidak boleh lupa kalau politik itu juga memiliki sisi gelapnya juga. Seperti yang terjadi kepada Presiden Amerika Serikat pada waktu itu, atau kasus yang terjadi kepada Munir dan Marsinah yang berurusan dengan pihak politik, bahkan sampai ke peristiwa Petrus yang sangat menakutkan pada zaman dulu. Belum lagi dengan banyaknya kasus korupsi yang seringkali terjadi di era modern seperti sekarang. Ya, hal-hal seperti itulah yang membuat masyarakat biasa jadi berpikir kalau hal-hal berbau politik itu pasti tidak lepas dari kasus-kasus kejahatan, entah itu skala besar maupun kecil. Sehingga mengakibatkan munculnya stigma-stigma negatif yang gua sebutin tadi. Dan akibat dari perbuatan itu akan membuat hal-hal berbau politik menjadi sensitif atau dengan kata lain menakutkan untuk dibahas. Lalu, kenapa sih politikus-politikus korup tersebut berani banget gitu buat ngelakuin hal-hal berbau kriminal? Apakah mereka kebal hukum? Sebenarnya, ada banyak alasan kenapa politikus-politikus ini melakukan tindakan kriminal tergantung dari perbuatan apa yang mereka lakukan. Untuk kasus yang sering terjadi di saat ini seperti penggelapan uang, suap, maupun pungli, alasan utama kenapa hal itu bisa terjadi tentu saja sesimpel mencari keuntungan sepihak, entah itu memperkaya diri maupun kebutuhan finansial. Oh ya, mungkin ada yang belum tahu kalau korupsi itu adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan, yang itu berarti tindakan korupsi tidak terbatas pada penggelapan uang saja. Oke, lanjut. Untuk kejahatan politik tertentu seperti kasus Petrus contohnya, alasan utama kenapa ada peristiwa itu adalah dikarenakan tingginya angka kriminal pada waktu itu. Meskipun hal ini cukup berhasil pada masanya, tapi tidak dipungkiri lagi kalau perbuatan tersebut merupakan pelanggaran HAM yang sangat berat, dikarenakan mengambil nyawa seseorang tanpa adanya proses hukum yang adil. Ya, secara tidak langsung, alasan politikus melakukan hal tersebut ialah untuk kebaikan masyarakat itu sendiri. Tapi karena politikus tersebut mungkin tidak pernah menjadi rakyat biasa atau mungkin memang terpaksa untuk melakukannya, alhasil masyarakat jadi berpikir kalau politikus-politikus tersebut memang berisi orang-orang yang jahat. Kasus dengan alasan seperti ini juga pernah terjadi di tahun 2020. Lu masih ingat nggak dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau biasa disebut Omnibus Law? Meskipun peraturan tersebut terkesan memihak kepada investor asing, tapi secara tidak langsung pula, hal itu akan membuat lapangan pekerjaan di Indonesia jadi semakin banyak. Karena ya, balik lagi, tidak semua politikus itu berasal dari rakyat biasa, sehingga terkadang mereka membuat kebijakan yang terkesan menyudutkan rakyat, serta akan membuat masyarakat tadi berpikir kalau politik itu berisi orang-orang jahat serta menakutkan. Lu pasti punya temen, saudara, atau siapapun itu yang tidak suka kalau ada orang yang berbeda pandangan gitu perkara politik. Bahkan, seorang sahabat yang sudah berteman sejak lama pun juga bisa berpisah hanya karena perdebatan soal politik ini. Lalu, jika masalahnya hanya karena perdebatan, lantas apa yang membedakan antara perseteruan pendukung politik dengan supporter sepak bola atau sejenisnya? Tentu saja pada nilai serta keyakinannya. Untuk kasus supporter bola, alasan kenapa mereka bisa berseteru adalah dikarenakan adanya rivalitas antar klub dan supporter, yang mana hal ini tidak akan berpengaruh banyak bagi kelangsungan hidup mereka. Sedangkan pada kasus politik sendiri, atau lebih tepatnya orang-orang yang membicarakan politik, alasan mereka berseteru adalah karena perbedaan visi misi serta kebijakan antara paslon yang mereka dukung. Lalu, kenapa hal ini bisa membuat orang bermusuhan sampai sebegitunya? Ya, hal seperti ini tuh bisa terjadi karena orang-orang percaya bahwa visi misi dari paslon tersebut adalah solusi terbaik untuk setidaknya bisa membuat hidup mereka menjadi lebih baik.
Dan saat ada orang yang bertentangan dengan mereka secara tidak langsung, hal tersebut akan membuat paslon yang mereka idolakan berpotensi untuk tidak terpilih di kemudian hari. Yang itu artinya janji-janji yang dianggap memudahkan hidup mereka tidak akan pernah terwujud. Karena ya, lu tahu sendiri kan, nasib dari suatu negara itu ditentukan oleh pemimpinnya. Selain karena merasa diuntungkan, kebijakan dari suatu partai politik ini juga bisa membuat orang-orang jadi mengidentifikasikan dirinya dengan partai politik tersebut. Misal nih, seorang petani pasti akan lebih memilih partai politik yang dianggap berpihak kepada petani juga. Dan dikarenakan hal itu pula lah akan muncul perasaan suka serta bisa membuat para petani tadi akan mengidentifikasikan atau bahasa gampangnya itu menganggap kalau dirinya adalah bagian dari partai politik tersebut. Sehingga saat seseorang mulai mengkritik partai yang petani itu sukai, secara tidak langsung mereka akan marah karena menganggap kalau partai politik tersebut adalah bagian dari dirinya. Selain itu, media sosial juga punya pengaruh terhadap perdebatan antar politik ini. Entah itu buzzer, media yang memang memihak pihak tertentu, serta orang-orang yang entah gabut atau bagaimana, tahu-tahu malah memancing keributan di dunia maya. Lu bisa lah lihat di platform-platform seperti TikTok, Facebook, maupun Instagram. Pasti ada saja orang yang berkomentar tentang hal yang dapat memancing perdebatan ini. Tapi, apakah perdebatan tentang politik ini bisa menjadi sesuatu yang baik? Jawabannya, tentu saja. Karena perdebatan antar politik ini bisa membuat orang-orang jadi tahu akan isu-isu yang sedang terjadi saat ini. Tapi itu semua akan sia-sia kalau orang tersebut tidak berpikir secara kritis serta terbuka. Karena ya, mau ditampar fakta seperti apapun, kalau orangnya tidak mau berpikiran terbuka atau dengan kata lain sudah fanatik, maka hasilnya akan sama saja. Makasih buat lu yang sudah menonton video ini. Gimana? Apakah ada yang ingin lu sampaikan? Bisa banget komen di bawah. Jadi jangan lupa subscribe.